Ya, ayahmu adalah ahli maksiat. Cuma di tengah maksiat itu ayahmu selalu ingat kepada sholawat dan selalu berselawat kepadaku. Jadi seketika itu dapat pertolongan langsung dari Rasulullah. Akibat apa? Akibat seringnya membaca sholawat. Seorang yang ahli maksiat, orang yang di hadapan Allah dicabut nyawanya oleh malaikat Israil di tengah padang pasir, dia husnul khotimah karena hanya membaca sholawat. Al-Kisah, pada suatu malam, pada suatu hari, si pemuda ini mau ke Mekah, naik kendaraan apa itu saya lupa di kitabnya, ngajak seorang ayah bapaknya untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sampai tengah perjalanan dengan terik matahari yang begitu menggigit, Allah, ayah si pemuda ini wafat. Di tengah perjalanan dia gendong, dia beri semampunya di tengah padang pasir yang tandus, seadanya merawat sang ayah. Alhamdulillah, Allah sang ayah wafat. Kemudian wafatnya berkelan si pemuda ini. Wajah ayahnya menghitam, kelam, berubah total, langsung ditutupi kain oleh si pemuda ini. Kemudian ketika nutupi, ayahnya di pangkuannya belum sempat dikebumikan atau dimakamkan, tertidur. Di tengah tidurnya ini dia melihat sosok yang serba putih. Putihnya tidak pernah dibayangkan dan tidak pernah dilihat selama hidupnya. Kemudian ketampanan orang yang datang ini duduk di sebelah mayit sang ayah itu sangat luar biasa. Wewangian selama dia hidup belum pernah dia mencium aroma wangi. Putihnya badannya tidak pernah melihat putihnya sampai kepada sorban aguman yang dipakai. Sehingga si pemuda ini bertanya, siapa Anda? Siapa panjenengan? Mulai, kamu nggak tahu aku. Aku Muhammad bin Abdullah. Langsung menyebutkan nama itu, balik kembali Muhammad bin Abdullah ini. Kemudian sebelum balik, dia mengusap wajah ayahnya yang hitam kelam itu. Begitu diusap dengan tangan, dengan astanya ini, kembalilah wajah yang hitam kelam itu menjadi warna aslinya dan penuh senyum, penuh kayak orang tidur begitu. Terus kalian panjenengan sudah membantu ayah saya, matur nuwun dan terima kasih. Dia perlu mengenal bahwa itu Nabi Muhammad bin Abdullah. Kita lagi pegang wajahnya, jadilah wajah yang senyum, warna balik. Kemudian terima kasih engkau telah mengembalikan wajah ayahku dan telah menolong ayahku menjadi orang yang meninggal keadaan syahid. Ya, ayahmu adalah ahli maksiat. Cuma di tengah maksiat itu ayahmu selalu ingat kepada sholawat dan selalu berselawat kepadaku. Jadi
Seketika itu dapat pertolongan langsung dari Rasulullah. Akibat apa? Akibat seringnya membaca sholawat. Seorang yang ahli maksiat, orang yang di hadapan Allah dicabut nyawanya oleh malaikat Israil di tengah padang pasir, dia husnul khotimah karena hanya membaca sholawat. Sejak itu mendengar dari Rasulullah langsung pemuda itu qomat kamit dengan bacaan sholawat, sehingga ditegur oleh imam, mengapa bersolawat kok tidak dzikir dan tasbih. Ternyata sholawat itu boleh diartikan dari peristiwa hikmah ini, ternyata kedudukannya sangat luar biasa. Tidak menasbihkan dzikir itu lebih bawah, lebih rendah, dan tasbih itu lebih rendah dari sholawat. Tapi fakta orang yang bermaksiat hidupnya tetapi cinta kepada sholawat, mulutnya bersolawat, lisannya bersolawat, insya Allah husnul khotimah. Ini yang penting. Apalagi kita bukan ahli maksiat, apalagi kita bukan orang yang ahli berbuat dosa, ahli dzikir, ahli tasbih, ahli sholawat. Insya Allah kita dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menemukan ajal dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya mari jaga keistiqomahan berselawat berjamaah ini, karena selawat sendiri itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara berselawat berjamaah ini membuat getarnya Baitul Makmur dan para malaikat di langit sana, dan mendoakan bahwa majelis zikir yang ada di tubuh ini tembus ke langit dan ke Baitul Makmur, dan para malaikat mendoakan penjenengan semua. Istiqomah memang berat, istiqomah sekali lagi memang berat, karena beratnya istiqomah perlu saling mengingatkan. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri, mari secara pribadi, secara keluarga, secara berjamaah jangan pernah berhenti berselawat. Boleh kita bekerja berselawat, kita di kantor boleh berselawat, di mana saja berselawat, seperti pemuda yang tidak pernah putus berselawat. Ternyata